apa keresahan itu materi. iya quarter life crisis. Serem banget. Nanti ada nih di sini dari Wikipedia atau apa gitu ya. Apa itu quarter life crisis? Jadi quarter Ya, balik lagi sama kita di Ruang Imajinasi Kreatif. hardware. Tapi sebelum kita mulai, ada yang baru nih. Yoi, baru nih, kabar bisa kali gembira kenalan dulu. untuk kita semua. Asik. Ya, Ada gua kenalan nih. Nama gua Imam, lu pada bisa panggil gua Imam. IG gua Imamis 14. Nanti di Nothing spesial. Nothing spesial. Oke. Jadi kayak di konten kita sebelumnya, Masih. gue nyari Mungkin aja deh lu. Jadi kayak konten kita kemarin nih ya. Jadi kita punya challenge di setiap video kita. Jadi di sini tuh udah banyak kata-kata ya. Yang kemarin ekspektasi ya. ya yang berkaitan sama kehidupan. Semoga nggak berat sih hari ini. Hari I wish ini ya. Harus gitu sih kayak Ya. parah. Ya. Saya Langsung ambil ini kayak. Tuh, keresahan. keresahan. Anjing berat banget ya. Berat. ya apa? Oke. Jadi kita mulai. Kita serius nih berarti deh. Ya, sesuai. Keresahan. Kita mulai dari keresahan. Menurut lu semua nih, keresahan tuh perlu gak sih? Kita butuh gak sih sebuah keresahan itu? Sebelum kita masuk ke apa maksudnya keresahan, apa definisi keresahan, gue nanya dulu nih sama lu semua. Butuh gak? Apa itu keresahan? Dari gua kayak. Boleh. Menurut gua keresahan itu butuh banget karena yang pertama kita hidup kalau nggak ada masalah ya lu mati bro. Kalau menurut gua definisi gua ya. Kalau dari lu? Kalau dari gua keresahan tuh perlu. Soalnya kalau nggak ada keresahan ya kita nggak bisa evaluasi diri, nggak bisa belajar dari kesalahan sebelumnya kita. Kalau lu kan? Menurut gua keresahan tuh nggak ada sih orang yang pengen resah ya. Maksudnya bukan Bener. sebuah pilihan ya. Realistis ya. Iya, bukan sebuah pilihan, tapi itu datang dengan sendirinya. Ya itu yang mau gue bilang juga Tapi sih. terkadang kita tuh perlu berterima kasih terhadap keresahan tersebut karena Benar. terkadang keresahan itu yang mendewasakan kita. Proses hidup lah. Iya, proses. Lu apaan? Ya gue kurang lebih sama kayak Sultan sih. Kalau buat keresahan tuh bukan sebuah pilihan kita mau apa enggak, karena keresahan itu muncul dengan sendirinya Benar buat sih. kita mau ya. Kayak masa lu Dan nggak berjalannya ada waktu juga sih. Iya, Dewasa Muncul juga. karena proses. benar. Dengan berjalannya hari itu muncul keresahan. Terus juga kayak tadi hidup tuh adalah masalah. Iya, hidup ada masalah. Kalau nggak punya masalah ya lu Lu jai. hidup. Benar banget. Terus juga mungkin agak-agak sedikit mendalam nih kita ngobrolnya. Apa sih yang lagi lu rasain? Ada gak lu punya gak keresahan buat saat ini? Keresahan buat gua. Ini luas ya konteksnya kalau keresahan. Ini kita baru masuk tahun 2021 ya? Kayaknya gue banyak banget nih 2020 sih. Padahal baru 23 hari kayaknya. 23 hari. Berapa sih ya? 26, 24. 24 ya, baru 24 hari loh. Terus, Mungkin ya menurut gue keresahan dan mungkin bukan gue doang gitu. Yang punya keresahan ya di 2020 ya kemarin. Dan ada plus minusnya sih sama tahun kemarin. Dan apa ya? Realistisnya adalah materi juga sih yang paling faktor utama ya di 2020 itu. Dan mungkin kayak waktunya juga yang biasanya lu kerja terus di rumah doang harus jaga kesehatan. Itu Iya. kan ada muncul keresahan baru tuh ya. Lo diem doang tapi gimana caranya punya duit, ya kan, bener kan? Di situ kan keresahannya lo harus ada sebuah unsur pemaksaan sih. ya ada inovasi baru, lu harus punya inovasi baru biar dapat penghasilan lah gitu. Terus kayak lu belajar problem solving ketika lu di kondisi seperti itu, ya lu harus berbuat apa dan kalau bisa untuk membawa perubahan atau membantu orang-orang gitu sih dari keresahan. Menurut gue definisi gue ya, ntar kita manjang lagi. Dari lu deh, biar lu Mang, apa nih yang lagi lu rasain? Keresahan buat lu saat ini apa? Mirip-mirip sih sama si Jiko. Kayak apa ya? 2020 kemarin tuh semuanya
keresahan ada lah, entah dari materi, entah dari ya keluarga. Cuman gara-gara ya semua orang masih ngerasain lah efek dari pandemi kayak gini sekarang. Semuanya pasti kena. Dari pressure dari lingkungan luar sampai internal ya. Iya, semuanya kena. Kalau lu kan, Dulu sih. kan gue bagian ini cuy. Oh, Moderator ceritain. Jadi gitu ya keresahan yang gua alami ya, yang lagi lu rasain. campur aduk banget di 2020 kayaknya deh. Ya, Kayaknya gue lihat di story orang, di ini perasaan pada semuanya tuh rata-rata pada resah gitu sama ini. Dan ini gue bisa ngomong pas di tahun 2020 akhir tuh, tahun baru tuh, captionnya bagus-bagus banget. Captionnya ya. Captionnya kayak apa yang ngebuka pintu terus cerah banget. Padahal Padahal mah belum sih sama aja belum sih. Selagi corona masih ada mah, kalau ada terang-terangnya asli. Dari 14 hari doang kayaknya. Iya. Kita lanjut ya. Banyak ini Jadi juga sih. konspirasi nih kan. Lanjut aja. Jadi mau Iya, pemerintah lu. 2020 2020 gua mau ngomong ya. Ya ayo lanjut. Jadi 2020 tuh ini jadi ngomongin 2020 anjir. Iya, Ya pokoknya ini betul. keresahan gua tuh paling banyak di 2020. Banyak lah dari ya ada faktor dari keluarga, ekonomi, semuanya itu banyak banget jadi kayak memaksa gua untuk apa ya? Bergerak dari zona nyaman gua. Gua kan dari zona nyaman. gua yang tadinya cuma apa namanya, bukan seorang mahasiswa ya, gue tadi cuma kuliah doang jadi ikut terjun kerja bersama orang tua gitu. Yang tadinya gue cuma belajar fokus, akhirnya gue hidup nyari uang gitu. Maksudnya ya itulah banyak survive memang. jadi survive banget gitu 2020 tuh. Itu keresahan banget sih. Keresahan Dan banget. mungkin nggak banyak banget gitu, nggak kita doang ya. Banyak Iya. banget. Gue ngeliat kayak di story-story orang kayak terima kasih 2020 telah mendewasakan. Iya. Artinya kayak wah berarti nggak cuma gue doang ya. Iya sih sebenarnya. Lu Vin apaan lu? Keresahan lagi gua rasain. Yes. Hubungan nggak sih hubungan? Relasi? Enggak sih. Iya. Mungkin next content ya. Next Next content content ya. kita bisa bahas soal ini. Kalau relation kayaknya banyak banget kali ya. Luasnya. Luas. Yang hidup aja hidup. Masalah hidup. Hidup keresahan lagi gue rasain buat saat ini sih mungkin gue baru mau mencoba gitu. Maksudnya mencoba ngelakuin apa yang namanya detox dopamin. Detox dopamin. Iya, maksudnya mungkin gue selama ini ya fun-fun aja gitu, maksudnya nongkrong happy sama macam. Tapi kemarin sempat gue merenung kayak kok gini-gini aja ya, maksudnya kayak kemarin lu bilang itu loh Bang. Apa? Jadi nongkrong ya lu fun, happy, tapi ketika lu balik nongkrong tuh cabut nongkrong pulang ke rumah lagi tuh rasanya Kayak hampa gitu. iya kayak ya masih kayak gitu. Flat aja gitu ya. Pengen coba sesuatu yang beda. Kalau buat keresahan hidup ya paling ya satu di posisi di sini gue masih bisa kerja, cuma ya kurang bersyukur gitu, terlalu banyak melihat orang-orang yang di luar sana mungkin yang wow, dan gue gimana ya, bukan matokin hidup gue sama orang lain, cuma jadinya bikin gue kurang bersyukur aja gitu. Ke distract lah ya. Ke distract, Nah. iya. Bagus tuh. Ngomongin detox dopamin mungkin di sini juga Mungkin banyak sih yang belum ngerti. Banyak Lu yang bisa belum jelasin ngerti. kalau ini. detox dopamin. Dopamin tuh kayak hormon kebahagiaan. Kayak contohnya lu biasa scroll HP, media sosial, Instagram, Facebook, YouTube, apapun itu yang bikin seneng main game itu juga dopamin ya, ada hormon dopaminnya. Nah, detox itu kayak mengurangi lah, dia bukan menghilangkan ya, mengurangi. Kayak yang biasanya lu bangun tidur megang HP, coba dalam waktu 1 minggu atau 2 minggu nggak melakukan itu. Iya, kayak merubah habit baru lah. Dan menurut gue itu butuh gitu. Detox dopamin, jadi hidup lo nggak monoton dan lo apa ya, gini loh, di detox dopamin itu kekurangan dopamin juga nggak boleh, kelebihan dopamin juga nggak boleh gitu. Kayak kalau relate-nya tuh penyakit lah, anemia kurang darah. Kalau kurang darah kan lu boleh makan daging enak gitu kan. Tapi kalau kebanyakan lo kolesterol ya. Nah kayak gitu, darah tinggi. Jadi menurut gue seimbang sih dopamin itu. Kalau lu ngerasa kelebihan, ya lu ntar hidup lu bakal kayak banyak apa ya, kayak flat aja, hampa gitu. Terus banyak lu ngerasa wasting time banget. Kalau kekurangan juga sama sih intinya, kayak lebih gampang depresi gitu. Kekurangan ya. Karena kekurangan dan kelebihan itu kudu seimbang. Kalau dari lu mau Apa nih detox dopamin? dopamin? Iya dari penjelasan tadi gue definisi. Lu ngerasain gak sih?
butuh gak sih detox dopamin? Kalau Kayak butuh mengurangi. enggak, kalau butuh enggaknya gue belum tahu nih gue butuh apa enggak. Tapi kalau udah ngerasain udah kayak yang sebelumnya gue kerja kan, kayak kerja monoton gimana sih kalau kerja. Terus setelah udah nggak kerja nih karena faktor kayak tadi pandemi, gue jadi dipaksa di rumah terus. Oh iya benar. Itu detox dopamin juga sih. Ya kayak yang contoh relate-nya ya itu sih kok yang biasanya lu pada tuh shopping ke mall terus munculnya corona ini lu jadi pada nggak bisa ke mall. Mungkin awalnya kita tersiksa karena apa yang biasa kita lakuin yang itu bikin kita seneng tuh lu dipaksa buat nggak ngelakuin itu. Parah ya, maksudnya dengan keinginan kita sendiri buat enggak aja kayaknya susah banget. Ini lu dipaksa. Yes. Tapi kan pada akhirnya lu semua juga nyaman aja di rumah nonton drakor. Padahal nggak seram yang kita bayangin. Nah iya benar. Ya, pertama-tama ada wacana sekolah mau di online apa segala macam, kita semua pada ketakutan, mikirin ini mikirin itu. Padahal ya udah lu pada Hidup aja sampai detik ini loh. Detik ini malah ya lu malah pas udah wacana buat kuliah atau sekolah offline lagi, Males. malah jadi males, udah mager. Udah nyaman. Mager. Iya. Nah, gue ntar ada bahasan mager gitu. Kalau dari lu tuh butuh gak sih detox dopamin yang tadi gue bilang? Butuh, soalnya yang tadi gue bilang, gue juga ngerasain itu. Yang gue lagi ada zona nyaman, gue cuma Fokus belajar. fokus belajar, kuliah, pulang kuliah, makan, tidur, gitu-gitu aja. Sampai akhirnya dipaksa untuk apa ya, ngebangun lagi ini. Gimana nih? Di pikiran lu tuh gimana nih? Gak cuma ngandelin itu ya. Duit orang tua aja lagi kayak gini. Masa gue diem aja gitu. Jadi mau nggak mau lu cari jalan keluar. Nah itu termasuk detox dopamin juga kan. Yes, benar. Dan detox dopamin tuh kayak apa ya? Lu harus melakukan sesuatu ya. Kalau lu kebanyakan yang revisi lagi ya. Kalau lu kebanyakan itu lu kayak keenakan dan lu stuck hidup lu. Ya itu yang gue rasain. Iya kayak gitu. Iya. Tapi kalau lu ngedetox kayak, tapi baik lagi sih sama diri sendiri. Ketika lu ngedetox, kalau nggak ngelakuin apa-apa juga percuma. Tapi harus ada melakukan sesuatu yang baru, out of comfort zone gitu. Keluar dari zona lu kayak Sultan dari cerita. Ya kadang yang bukan kadang sih, maksudnya ada kata-kata kayak lu terlalu sering ngerasain bahagia sampai emang ada ya sampai lu udah nggak tahu lagi apa yang namanya bahagia. Oh iya sih. Itu serem banget sih. Iya parah. Saking flatnya itu ya. Karena lu udah selalu sering ngerasa bahagia, jadi nanti ngerasain apa sih ini gue bahagia bukannya gitu. Gue seneng gak sih gitu apa yang gue rasain ini. Terus tuh gue dapet poin gitu tuh mager. Nah mager itu gue kemarin baca. Lanjut. Kayaknya udah beli. Gak lucu. Berat. Mager. Wah, gua nggak ikutan sih, parah. Punya Mager kita ngomongin mager tuh, mager males ya. Parah, Males gerak. Oh iya. Males gerak tuh ada positifnya loh. Ada positif orang males. Kenapa tuh? Jadi enggak, gua baru kali ini dengan orang malas positif. Set di dalam ngomong ada di samping. sadar nggak sadar ya. Kalau malesnya lu tidur doang, iya, lu negatif. Nggak ngelakuin apa-apa dari pagi sampai malam lu tidur aja. Mager tuh. Tapi lu sadar gak sih? Kita tuh hidup karena orang-orang malas. Maksudnya adanya elektronik, adanya kendaraan karena orang malas. Pengen yang instan juga. Gitu. No. Malas. Lu ngerasa gak sih awal tuh nggak ada namanya kendaraan? Oh iya. Jalan kaki. Males jalan. Orang malas jalan kaki dia bikin kendaraan. Bikin sepeda dulu, ya kan? Cari alternatif. Sepeda, pegal juga kaki. Males banget gue. Bikin motor, ya kan? Terus motor panasan kehujanan. Bikin mobil. Ya kan? TV. Males banget pencet ya kan? Akhirnya gue bikin remote. Oh iya. Handphone yang biasa pakai surat. Bikin handphone yang ada QWERTY-nya dulu ya ketik-ketik. Iya gitu, mas gue. Mas mencet-mencet nih pengen itu aja. Orang malas tuh nggak semuanya negatif lah ya. Ada positifnya kalau lo mau. Nah itu maksud gue, ketika lo malas lo ketemu problem solving. Problem solving tuh kayak membuat sesuatu yang ketika dari lo mau keresahan lo. Iya gitu. Gimana caranya biar gampang gitu. Padahal sesimpel itu cuma Sesimpel itu. Apalagi orang terkaya di dunia siapa kan? Tesla, yang punya Tesla. Elon Musk ya? iya Mas. Ya itulah itu. Ntar adalah Simuk lalu baca aja deh di lagi hype banget tuh. Iya. Jadi itu menurut gue dia juga dari keresahan sih. Kayak gue story-nya baca kayak di awal dia dibully sama orang-orang gitu. yang punya Tesla.
Sama yang SpaceX juga yang bawa ke Mars ya. Waduh. Itu gokil sih. Dari keresahan sih menurut gue ya balik lagi sama orangnya. Kalau lu nanggepnya keresahan itu adalah trigger buat lo, ya lu bakal maju dan lu bakal next level gitu. Tapi buat yang mentalnya ya udah keresahan itu bakal membuat dia Dan semakin terpuruk gitu. Ya lo harus banyakin dopamin. Balik lagi ya. Iya. Berarti lo harus butuh dopamin kayak lu main game atau apa. Nyari cewek juga iya, gitu kan. relasi. Relasi. Oh iya Tan, sebelum kita tag ini kan kayaknya lo ada ngomong buat Oh ya, ada Iya. salah satu keresahan hidup di umuran kita ya. Itu pas banget ya keresahannya. Pas Iya, banget. bener. Ini kan umuran kita umuran kepala 2 ya, 20 ke atas ya. gue masih 16 sama Imam. Ini 16 Ekor. Iya, 16 gua. Lagi dong. orang nih bentar, dari badan nggak mungkin 16 ya kan, kumis sama jenggot 16 nggak mungkin. Oke back to topic. Ya kuring gitu. Gimana sih? Goreng. Kuring sih. Oke. Udah, Boy. Ya. Jadi Di umur kita di umur kayak gini apa ya? Hampir kurang lebih banyak. Lebih banyak Finansial, ngerasain ya apa keresahan itu materi. iya quarter life crisis. serem banget. Nanti ada nih di sini dari Wikipedia atau apa gitu ya. Eh. Apa itu quarter life crisis? Jadi quarter life crisis tuh Mau kenapa nggak lo aja yang jelasin? Nah, nanti lebih jelas lagi oke. Pas sama Wikipedia. Iya. Nah, Takutnya gue salah. Oke. Jadi yang gue ini sih dari quarter life crisis itu kayak hidup seperempat apa ya? Ya pokoknya di umur 20-an gitu. Nah, habis itu ya masalah-masalah tentang apa? Kita harus sudah mulai memilih jalan untuk iya. apa? Untuk Terutama. finansial, masa depan lu, keluarga gitu. dan lain-lain. Karena di umur-umuran apalagi matangnya pernikahan itu kan di umur 25-an ya. 25 buat cewek cowok cewek Cewek udah ketuaan dulu. Cewek dulu. Cowok sih, cowok. Nah, di situ ya udah harus dipikirin dari umur orang-orang udah 20. Di umur 20 tuh udah harus dipikirin. Untuk Ketika di umur 25 itu udah tinggal ngejalanin. Nah, Eksekusi. pengeksekusinya di umur 25-an harus dipikirin di umur 20-an. Nah, ya itu yang berat sih di situ sih. Iya. Mikirin itu kedepannya mau apa jangan sampai salah, apalagi nggak mikirin quarter life crisis ini. Buat saat ini gue bilang perbandingan orang-orang yang udah melek finansial sama yang masih ibaratnya nggak sedikit juga loh orang yang udah di umur kayak kita gini masih high. Iya masih. Malah sekarang ada juga tuh yang umuran di bawah kita malah mereka udah melek finansial, mereka Yes, udah udah coba membuat investasi saham, udah membuat usaha sendiri. Iya, udah punya contoh-contohnya. karyawan. Wah gila, eksekutif apa? Muda. Muda. Iya. Bener-bener. Kayak adik gue sendiri, gue salut nih, dia parah, dia masih kelas 3 SMP. Yang gara-gara pandemi ini dia jadi, gue bilang, lu gak usah ngarepin bekal, gue bilang. Karena kan usaha dari bokap aja kayaknya ini ya, lagi ya, turun jangan lah, terlalu turun. ngarepin. Akhirnya dia sampai, ya itu karena dia jago main game, dia duitin tuh, dia buka open joki, dia ikutan turnamen, wah itu gue sampai dia tuh beli handphone baru kan. Sampai bisa beli handphone baru. Iya, itu gue salutin sama gara-gara pandemi ini ya. Jadi ada positifnya ya. Banyak positifnya harusnya ya. Karena itu sih mas gue banyak yang harus kita ulik dan waktu kita kosong nih. Pas waktu kita kosong tuh banyak banget sebenarnya kalau lu nggak gunain sama malas gerak gitu. Kayak gitu. Jadi malesnya itu pakai yang positif gitu. Problem solving gitu, membuat problem solving Dari jalan keluar ya. dari jalan keluar. Gue butuh banget sih kayak gitu. Yang gue makanya semua yang gue ulik tuh karena keresahan gue. Gimana caranya kayak gue nggak bisa ngungkapin semua di media sosial ya. Nah gue lewat gambar, lewat lagu, bikin puisi atau apapun gitu. Tuangin semuanya ke situ. Tuangin situ kalau gini, ibaratnya kalau lu nggak mau lu dikata alay, ya lu alay lu coba menjadi sebuah karya gitu. Yang tadi dari lu suka bikin blog atau apa, kali aja ada gitu. Ada pemasukan atau apa reward atau emang lu bisa apa dengan seperti itu lu puas gitu. Gitu sih. Jika ini ada juga karena keresahan. Iya. Ada konten ini ya. Adanya kita ini. Ada kita. Imam tadi. Imam. Gimana Mam? Ayo Mam. Ayo Mam, saya yuk. Iya lu jangan ngomong itu teh.
keresahan life quarter crisis. Quarter life. Dia balik. Ayo terus. Mungkin dibilang apa life quarter Quarter life berapa 5 menit. quarter life crisis mungkin dibilang kayak gitu karena di umur segini lah kita mutusin gimana sih kita kedepannya. Tadi yang kita sebutkan itu kan cukup berat, cukup gimana ya, PR banget sih. PR kan lu gimana kedepannya, menata masa depan lu gimana. Kenapa dibilang quarter life crisis? Kalau time crisis tuh game. Emang ada? Ada game tembak-tembakan gila. Gue nggak tahu. Aneh itu. Ini ntar kalau sudah ya time crisis pada tahu deh. Tapi gini, pada intinya paling keresahan sih mungkin ya sekilas tuh kita ya, maksudnya udah kita jelasin lah ya. Segitu sih. Kalau lebih luasnya mungkin lu ngerasain sendiri sih, keresahan seperti apa. Yang jelas menurut opini gue, kita harus memulai karena keresahan, dan kalau bisa keresahan itu dicari dan kayak menjadi manfaat buat orang lain. Iya. Kalau bisa ya dari keresahan lo itu gitu. Kayak yang udah gitu, maksudnya ya pencipta HP gitu lah. Oke deh, kalau kayak gini kayaknya cukup deh kita ngebahas soal keresahannya. Cukup ya. Soalnya luas. Coba Kita luas banget sih, maksudnya kalau misalkan ngomongin banyak ya. Iya, lu kalau mau ngobrol banyak lo kesini lah kenapa kita. Iya, boleh. komen aja di bawah. Komen aja. Komen keresahan dan Share keresahan opini. kalian, opini-opini kalian soal keresahan di tahun 2020 kemarin juga boleh. Ya betul. Intinya thanks to 2020. Enggak, ada korek nggak? Apa? Menghapusnya. Ekot dong, coba. Gimana? Gila nih. Ya paling segitu aja bahasan kita soal keresahan ini. Yap. Kalau kalian punya keresahan versi kalian, opini kalian, boleh komen di bawah. Dan nanti kita bakal ada next opini lagi ya. Cuma kayaknya yang terakhir Boy. Nggak terakhir sih, jadi kayak Jeda. jeda dulu. Oke. Fakta ada konten lagi. Oke. Stay tune terus. Iya. Pantengin terus video kita, channel kita di subscribe, Iya. di share juga, like kalau emang kalian suka. Kalau nggak suka ya nggak maksa buat di like. Jangan See you dislike. in the next videos. Bye.